Di sini nggak perlu pakai jamaah, nggak perlu ya. Kalau sembahyang tahajud 2 rakaat, boleh kan? Witirnya 1, boleh 1. Kalau yang 8, witirnya 3, ya. Kasih. Baik, jazakallahu Ibu atas pertanyaan. Ini Ibu siapa Bu? Namanya? Ibu Masnin ya. Ya semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik dan semoga panitia ngasih bingkisan kalau ada. Ya, tapi saya gitu kalau ada yang nanya untuk bingkisan. Baik, untuk witir tahajud 2 rakaat itu emang udah minimal banget. Karena yang namanya sholat itu pada dasarnya masna 2 rakaat. Ya, dan Rasulullah SAW pun juga menganjurkan yang namanya sholat tahajud. Ya kalau memang kita udah capek banget, pules banget, nggak kuat, ya minimal 2 rakaat juga cukup udah. Dahulu ada kasus atau cerita dari istri Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, istrinya ya itu sudah wafat dan dia rajin sholat tahajud 2 rakaat itu, nggak nambah 2 rakaat aja. Lalu pembantunya mimpi, dalam mimpinya bertemu majikannya ini, ibunya ini, si nyonyanya. Bu, ibu lagi di mana? Alhamdulillah kondisi saya baik-baik saja dan tidak ada yang menyelamatkan saya kecuali 2 rakaat saya di tengah malam. Gitu, jadi 2 rakaat Bu, nggak apa-apa. 1 rakaat witir boleh nggak? Boleh. Ya, Muawiyah bin Abi Sofyan. Kenapa Muawiyah? Muawiyah itu anaknya Abu Sofyan, kan Abi Sofyan itu anaknya Abu Sofyan dia. Yang Muawiyah itu dia sholat witir 1 rakaat. Terus sebagian orang ada yang kayak protes, nanya sama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas bilang, apa yang dilakukan oleh Muawiyah benar dan dia seorang yang faqih, ngerti agama. Di 1 rakaat boleh. 8 rakaat kita witirnya 3, silakan. Witir itu Bu boleh kok sampai 11 rakaat juga boleh. Witir ruangan tuh boleh. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1 itu boleh tuh witir. Witir mau 5 rakaat boleh. 2, 2, 1. Witir mau 7 rakaat, semuanya pernah dilakukan oleh Nabi dan witirnya Nabi nggak pernah lebih dari 11 rakaat. Itu witirnya doang. Ya, baik seperti itu Bu. Sunat tobat 2 ya. Sunat tobat 2 juga. 2 rakaat juga. Ya, ada lagi yang mau ditanya. Silakan Ibu. Silakan. Waalaikumsalam. Mau tanya tentang ini Ustaz, tentang berdoa setelah sholat. Kadang-kadang kita kan kalau berjamaah ada imamnya yang memimpin sholat, terus kita aminin gitu Ustaz ya. Ada juga yang tidak sih kan Ustaz. Iya. Tapi yang ingin saya tanyakan, apakah menjadi bid'ah ketika kita doa itu kan terurut, teratur maunya gitu. Mungkin jamaah tidak bisa doa yang teratur seperti itu. Kemudian kita biasakan doa itu seperti itu dipimpin oleh imam. Itu menjadi sebuah bid'ah nantinya Ustaz. Jadi misalnya di jamaah kita ingin mengajak jamaah doanya teratur, terurut gitu, kemudian dibacain yang ditafsirkan bacanya, kemudian diaminkan, kemudian menjadi kebiasaan dan terbiasa dengan doa-doa yang terurut, teratur gitu. Maka itu menjadi bid'ah. Terima kasih. Berdoa secara berjamaah ba'da sholat jamaah yang dipimpin oleh seorang imam, ini para ulama Bu khilafiyah. Di dalam kitab Tuhfah Al-Ahwazi, penyusun kitab itu Syekh Samsul Azim Abadi, Syekh Abu Barakafuri, beliau mengatakan para ulama hadis berbeda pendapat tentang kemasyru'an disyariatkannya berdoa dipimpin oleh satu orang dan diaminkan oleh jamaah. Beliau mengutip dari Imam Ibnu Katsir mengumpulkan ada 5 hadis dari Rasulullah SAW bahwa yang namanya berdoa itu ba'da sholat. Ini sebelum saya sampaikan dulu satu hal, ada teman-teman kita yang mengatakan bahwa yang namanya berdoa ba'da sholat itu nggak ada. Jadi ba'da sholat itu nggak ada doa kata mereka. Yang ada cuman zikir-zikir doang.
istighfar itu zikir kan, ya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu yang kita baca, tasbih tahmid takbir, Allahumma anta salam, Allahumma ajirni minan nar. Nah, ini yang dibaca. Adapun kalau doa yang sesuai dengan hajat kita, bagi mereka tidak ada. Doa itu mestinya dibacanya justru ketika di dalam sholat, pas lagi kita berdialog sama Allah. Itulah secara logika yang paling pas kita untuk minta, karena pas lagi dialog. Ketika udah selesai, ngapain kita minta, kan udah nggak lagi dialog, kata mereka begitu. Siapakah mereka yang berpendapat seperti ini? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Syekh Utsaimin juga berpendapat kayak begitu. Tidak ada doa ba'da sholat. Namun pendapat ini dikoreksi oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata Imam Ibnu Hajar, sholat, berdoa ba'da sholat itu ada. Nabi datang kepada Mu'az bin Jabal, dipegang tangannya, wahai Mu'az, saya mencintaimu, demi Allah saya mencintaimu. Sampai 3 kali diulang oleh Nabi, demi Allah saya mencintaimu. Mau gak aku ajarkan sebuah ucapan yang kamu baca setelah sholat? Apa doanya? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Coba lihat, Nabi ngajarin doa, ya Allah, a'inni, tolonglah saya, bantulah saya untuk berzikir kepadamu, untuk bersyukur kepadamu dan ibadah kepadamu. Ini doa dan ba'da sholat bacanya. Dan Nabi juga mengatakan dalam hadis Imam Tirmidzi, Nabi ditanya, ayu du'ai asma, ya Rasul, doa apakah yang paling Allah dengar? Doa apa? Nabi menjawab, ad-du'a fi jawfi lailil akhir, doa pada sepertiga malam terakhir pas tahajud. Wa du'a fi adbari kulli shalawatil maktubah, doa ketika ba'da sholat wajib. Sehingga ba'da sholat wajib berdoa itu masyru', disyariatkan. Baik. Kemudian, ya gimana? Boleh nggak satu imam diaminin sama makmumnya? Itu saya bilang khilafiyah. Ya, Rasul pernah dalam sebuah kesempatan sholat zuhur, beliau berdoa diaminkan oleh para sahabat, yaitu berdoa untuk kebebasan para sahabat yang ditawan. Dia berdoa untuk kebebasan Khalid bin Walid dan lain-lainnya. Diaminkan oleh para sahabat ketika zuhur kejadiannya, di ba'da sholat kejadiannya. Kesimpulannya, berdoa diaminkan oleh orang lain boleh nggak ini sebenarnya? Dalam hadis ini boleh. Lalu kata Syekh Mubarak Kafuri, dia bilang ini tidak ada masalah. Walaupun Rasulullah melakukannya tidak sering, sesekali saja. Jadi memang Rasul tidak sering melakukannya, tidak menjadi rutinitas beliau. Dan Imam Syafi'i mengatakan mengeraskan wirid, zikir, lalu membimbing jamaah makmum dengan wirid dan doanya dikeraskan dalam rangka mengajar boleh. Ini kata Imam Syafi'i. Ingat, dalam rangka mengajar. Tapi emang orang diajarin mulu kan enggak? Ada titik di mana dia juga harus ngerti. Sehingga ketika udah ngerti, dia doanya sendiri-sendiri dengan hajatnya yang masing-masing pula. Begitu. Jadi nggak ada masalah Bu dalam rangka membimbing ya jamaah lain yang mungkin dia secara sunnah nggak tahu urutannya apa aja. Ya assalamualaikum langsung doa nggak pakai wirid. Ini kan kagak bener juga. Jadi harus pakai adabnya begitu. Karena Rasul dulu pernah marah dengan seorang sahabat Nabi yang berdoa nggak pakai selawat. Dalam hadis Imam Abu Daud disuruh ulang doanya. Jadi ada berdoa dengan selawat. Ketika pakai selawat dan Nabi disuruh ulang doanya pakai selawat. Nah kita ajarin dengan suara keras tidak ada masalah. Tapi dalam rangka mengajarkan. Wallahu a'lam. Pak, menanya nih. Waktu itu saya mau berangkat ke Tanah Suci. Lalu saya minta redonya sama bapak suami. Saya mau berangkat. Kalau saya banyak salah, saya minta redonya, gitu ya. Supaya saya di sana bersih, gitu. Sini minta redonya. Tapi bukan ngomongnya maaf ya, tapi saya gituin tangannya bagaimana? Tangannya kagak terima, kagak mau, marah nggak istilahnya. Jadi suami. Ya tapi sering banyak salah. Pasti aja ada kemauan, saya nggak mau salah gitu. Nanti kagak? Tadi ibu minta maaf, tapi suami nggak mau gitu. Iya nggak mau. Saya berangkat aja udah. Baik, ibu-ibu. Rasul bilang kayak begini nih. Salah satu la tujawizu salatuhum adzanahum.
ada 3 kelompok manusia yang sholatnya nggak lewat telinga mereka, alias sholatnya nggak bakal diterima, kata Nabi. Siapakah 3 kelompok itu? Yang pertama yaitu ya Abdul Abid hatta yarji, seorang budak yang kabur dari majikannya sampai dia pulang. Budak ya, bukan pembantu jadi sama memang budak. Kalau yang disamain pembantu pulang kampung nggak balik ke majikannya juga begitu, enggak? Baik. Ini sholat yang diterima. Yang kedua kata Nabi, ar-rajul, laki-laki ya'ummu qauma wa hum lahu karihun. Seseorang yang laki-laki yang jadi pemimpin, jadi imam sebuah kaum, kaumnya membenci dia. Imam dibenci sama makmum, kagak diterima sholatnya. Ya. Lalu kemudian ya wa imro'ah, seorang istri batat, dia asik tidur keenakan, ya wa zaujuha 'alaiha sakhitun, adapun suaminya dalam keadaan marah kepada dia. Dia tidur enak, suaminya dalam keadaan marah. Baik, kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama, yang budak kita nggak bahas ya, karena kita kan ada budak kan sekarang. Yang kedua langsung saja, ini maksudnya apa? Pemimpin yang dibenci sama kaumnya. Pemimpin itu kan levelnya banyak, ada level negara presiden, level RT RW ya PRT PRW, level rumah tangga ada suami. Jadi jangan dikira buat perempuan doang, suami pun hati-hati. Dalam keadaan istrinya nggak redo, lagi marah sama suaminya, dengan kemarahan yang syar'i, yang dibenarkan oleh agama, hati-hati suami kayak gitu. Khawatir juga sholatnya juga nggak nyampe. Ya jadi bencinya karena faktor apa? Karena faktor agama. Lifisqihi, faktor kefasikan dia. Saya nggak suka dia jadi imam. Kenapa? Main judi mulu, misalnya. Saya nggak suka dia jadi imam. Kenapa? Mabok, 1 botol kurang, 1 krat habis jadi imam. Nggak mau. Karena faktor kefasikannya. Atau li bid'atihi, karena faktor bid'ah yang dia buat, dia sering membawa aliran sesat. Jadi imam kita, nih nggak nyampe sholat dia, karena dibenci oleh jamaahnya. Atau li jahli, karena kebodohannya. Bukan karena faktor dunia bu, kemarahannya. Saya nggak suka dia jadi imam. Kenapa? Utang banyak banget sama saya. Ini urusan pribadi, ranah pribadi nggak boleh dimasukkan ke situ. Yang ketiga tadi masalah istri juga. Yaitu kalau si suaminya marah karena faktor urusan agama, nggak redonya suami nih, itu karena faktor apa dulu? Lihat, karena faktor dunia atau agama? Karena faktor agama, hati-hati. Suami kita udah baik, nyuruh kita yang baik-baik, kita dinasihatin. Pak, gue bilangin lu ya, ini Kopatimah namanya gitu. Lu kalau lagi ngumpul sama ibu-ibu yang lain tuh masih anu, jangan dah, gue bilangin. Merumpi mulu, gue juga denger banyak dosa lo, gue bilangin nih. Allah, abang rewel banget, digituin sama suaminya. Sehingga jengkel suaminya, nasihatnya nggak didengerin oleh istrinya. Lalu si istrinya tidur dalam keadaannya, si suaminya belum keadaan redo. Hati-hati kayak begini, ini istri sholatnya nggak nyampe. Karena nasihatnya baik, karena faktor agama. Yang salah kalau marahnya suami karena faktor yang bukan urusan agama bu. Dia nggak redo sama kita, sama ibu-ibu, gara-gara faktor itu. Pak, kenapa bang? Ini malam Kamis nih, emang apaan? Oke lah keluar 502 nih, lu pasangin ya. Oh gak bang, haram. Lu gak taat sama gue, durhaka sama suami lu. Misal gitu. Ya kayak gini, nggak ada faktor apa kedua, bukan durhaka gini. Nggak ada ketaatan kepada makhluk. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Nggak ada ketaatan kepada makhluk walaupun suami sendiri dalam maksiat kepada Allah. Jadi ibu, lihat dulu apa faktor kemarahan suami. Apakah karena faktor semata-mata dunia kan? Ya, emang apa sih bang, abang benci banget sama saya bang. Saya mau pergi haji ini. Lu masakan lu kagak enak. Ya Allah begitu doang. Lu bikin lodeh jadi lu kolok gimana sih? Nah, ini kemarahan yang gak masyru', kemarahan yang gak sesuai dengan syariat. Tapi kalau dia marahnya sesuai syariat, lu udah gue bilangin. Ya, misalnya, ya, lu pergi haji pakai uang yang halal, mabu ya. Ini bukan ibu yang lain lah gitu. Lu pergi haji dari uang haram, coba tuh, misalnya dari ini itu, jangan pergi, lu pergi juga, lu gak mau. Ini marah yang sesuai syariat. Jadi ibu mohon maaf, cari dulu sebabnya marahnya suami gara-gara apa. Kalau marahnya karena faktor dunia, ya berarti yang salah dia. Kalau marahnya faktor agama,
kita istighfar kepada Allah, semoga ya suami kita, ya kita juga dimaafkan. Kita berdoa semoga Allah memberikan petunjuk kepada dia mau maafkan kita. Karena Bu, dalam hadis Imam Hakim dan disahihkan oleh Az-Zahabi, perempuan manapun yang meninggal dalam keadaan suaminya redo masuk surga, kata Nabi begitu. Suaminya redo. Ya. Tapi saya doain terus ya. Ya Bu, doain terus. Ya, dan juga mudah-mudahan saya berbaik sangka menahan marahnya suami bukan karena faktor agama, karena masalah-masalah sifatnya duniawi saja. Baik, itulah dia kalau soal.